Sahabat BDKA, izinkan Berham untuk bertanya, apakah ada hubungan antara iman dan ketaatan? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hanya orang yang mempunyai iman yang bisa taat dan hanya orang yang taat yang mempunyai iman. Loh, kok dibalik-balik? Ya, itu kutipan dari seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang saleh yang dibunuh Nazi. Mari teman-teman, kita segera mendengar YouTube BDKA, karena iman datang dari pendengaran. Sesaat lagi, kita akan membuktikan apakah Allah setia pada perjanjian kovenannya. Kalau ya, kenapa umatnya direndahkan? Berham jadi penasaran. Halo anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, bersikaplah yang baik, dan mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, pada hari ini kami kembali berkumpul untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memimpin hati dan pikiran kami untuk berkonsentrasi, mengerti firman-Mu, dan meneguhkan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menolong kami untuk boleh menaati firman-Mu. Tuhan, sertai dan pimpin waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini itu diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Nah anak-anak, di sini dikisahkan Raja Asyur itu sangat tidak senang karena Raja Hizkia, Raja Yehuda tidak mau takluk kepada dia. Nah maka ketika Raja Asyur sedang berada di suatu kota, Raja Asyur kemudian menyuruh pegawai-pegawainya untuk pergi ke Yerusalem dan menakut-nakuti mereka. Pegawai-pegawai Raja Asyur kemudian pergi dan sampai di kota itu mereka mengatakan hal-hal yang sangat tidak baik tentang Raja Hizkia dan juga tentang Allah mereka. Apa yang mereka katakan anak-anak? Mereka mengatakan bahwa Allahnya orang Yehuda itu adalah sama seperti Allah bangsa-bangsa lain yang sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Pegawai-pegawai Hizkia mau mengatakan bahwa Allahnya bangsa Yehuda itu adalah Allah yang lemah, sama seperti Allahnya bangsa-bangsa lain yang sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Karena itu pasti bangsa Yehuda akan kalah. Jadi lebih baik mereka menyerah. Mereka terus menakut-nakuti dan Hizkia yang mendengar berita itu kemudian juga hatinya menjadi takut. Awalnya dia merasa tenang karena tahu bahwa Allah akan menyertai. Tetapi karena mendengar ucapan-ucapan pegawainya Hizkia, dia pun menjadi takut. Raja Hizkia kemudian berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia kemudian mengirimkan orang untuk menemui Nabi Yesaya dan bertanya untuk meyakinkan apakah Allah nanti akan menyertai dia. Apakah Allah nanti akan menyelamatkan dia. Nabi Yesaya kemudian memberikan firman Tuhan kepada Hizkia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya anak-anak? Kita membaca di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibu akan membacakan untuk kalian semuanya. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar
dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Nah, firman Tuhan ini kemudian disampaikan kepada Hizkia, dan waktu Hizkia mendengar firman Tuhan ini, hatinya menjadi tenang dan imannya dikuatkan kembali. Hizkia tahu, melalui firman Tuhan ini, Hizkia tahu bahwa Allah akan menyelamatkan Yehuda. Allah akan membuat Raja Asyur mati. Berarti Raja Asyur tidak akan menyerang Yehuda dan Yehuda akan selamat. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hatinya kembali diteguhkan, imannya kembali dikuatkan. Anak-anak, pada saat itu Hizkia ketika mendengar ancaman dari Raja Asyur, dia seperti berada di tengah-tengah kegelapan. Dia berada di tengah-tengah kesulitan yang amat besar. Tetapi ketika firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi Yesaya itu datang, hatinya menjadi tenang, imannya diteguhkan kembali. Dia seperti mendapatkan suatu cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan memang benar anak-anak, firman Tuhan itu adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Maka anak-anak, di tengah-tengah kesulitan yang akan kita hadapi, ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan, ketika kita berada di tengah-tengah dosa-dosa yang masih kita lakukan, ketika kita berada di dalam situasi yang mungkin membuat diri kita bingung, ingatlah akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah cahaya di tengah-tengah kegelapan. Firman Tuhan itu memberikan terang kepada kita. Seperti apa terang yang diberikan firman Tuhan kepada kita? Firman Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Berarti firman Tuhan itu adalah terang di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu juga akan terus mengingatkan kita kepada Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang selalu menyertai kita. Berarti firman Tuhan itu adalah terang di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu juga terus mengingatkan kita untuk kita hidup bersyukur kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berarti firman Tuhan itu adalah terang di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, berarti kita sedang hidup di dalam kegelapan. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, tidak menepati firman Tuhan, berarti kita sedang hidup di dalam kegelapan. Sebaliknya, jikalau kita hidup menaati firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, berarti kita sedang hidup di dalam terang. Karena itu anak-anak, betapa pentingnya firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah terang yang diberikan Allah kepada kita. Sama seperti ketika Raja Hizkia menerima firman Tuhan dari Nabi Yesaya, Hizkia seperti mendapatkan terang di dalam kegelapan. Dan imannya kembali diteguhkan, imannya kembali dikuatkan. Sama seperti itu anak-anak, firman yang kita dengar setiap hari adalah terang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan meneguhkan kita, meneguhkan iman kita untuk kita boleh hidup sebagai anak-anak Allah yang terus menaati Allah dan memuliakan Allah. Bersyukur karena firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh terus-menerus disampaikan kepada kami. Karena firman itu adalah terang yang akan menerangi kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi ada di dalam kegelapan. Kami tetap mengenal Allah kami tetap percaya kepada Allah kami, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dapatkan setiap hari. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami boleh mensyukurinya dan menaatinya, sehingga kehidupan kami boleh menjadi satu kehidupan yang berada di dalam terang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Teman-teman, kita selalu melihat kedaulatan Allah. Sungguh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah. Sungguh tak terselami. Tuhan bisa membuat Raja Asyur menjadi takut sehingga ia pulang ke negaranya dan berakhirlah kesombongannya di dunia ini. Juga terima kasih, kita boleh bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari menikmati cahaya firman Tuhan yang menerangi kegelapan. Terpujilah Tuhan yang membuat iman rakyat Yehuda teguh kembali. Ikuti terus ya sejarah kerajaan Allah melalui pembacaan dari 2 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 34 serta 2 Tawarik 32 ayat 17 sampai 20. Solidio Gloria.